Bagaimana hukumnya hewan kurban disembelih di luar waktunya? Bagaimana jika hewan itu tidak disembelih tetapi diserahkan kepada yang berhak menerima ketika masih hidup? Bagaimana pula kalau berkurban dengan uang? Itulah yang akan sedikit saya jelaskan. 1. Kurban di luar waktunya. Kurban disyariatkan dalam rangka memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail putranya. Karena itu, sayoginya pelaksanaan kurban harus sesuai dengan waktu pengorbanan Nabi Ibrahim itu. Ini adalah ketentuan Al-Quran. Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fil ayyamil ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian dan sebagian lagi berikan pada orang-orang fakir. Para mufassir sepakat bahwa yang dimaksud dengan menyebut nama Allah adalah menyebut namanya tak kala menyembelih kurban. Logikanya, menyembelih kurban harus pada hari-hari tertentu tersebut. Hanya saja para fuqaha berselisih pendapat tentang hari penyembelihan kurban. Pertama, hanya pada hari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Ini diriwayatkan dari Ibnu Sirin. Kedua, pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal adalah 3 hari, yaitu tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijjah. Ketiga, pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu 4 hari. Hari raya plus 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sedangkan yang keempat sampai akhir bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat Sulaiman bin Yasar dan Abi Salman bin Abdurrahman. Kelima, tidak ada ketentuan waktu, kapan saja boleh. Ini pendapat Ibnu Hazim. Dari perbedaan pendapat tadi, ternyata mayoritas ulama sepakat bahwa waktu penyembelihan kurban dimulai pada hari Nahr atau hari raya. Tapi kapan bisa dimulai penyembelihan itu? Lagi-lagi ulama berbeda pendapat. Pertama, Imam Malik mengatakan tidak boleh menyembelih kurban sebelum imam melaksanakan sholat id, khutbah, dan menyembelih kurban. Kedua, tidak boleh sebelum imam melakukan sholat, tapi boleh mendahului imam dalam penyembelihannya. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Imam Hasan, dan Ishaq. Ketiga, setelah terbit matahari plus sekedar waktu sholat id walaupun imam dan orang yang mau berkorban belum sholat. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Daud. Keempat, yaitu Abu Hanifah bilang boleh menyembelih kurban sejak terbitnya fajar. Lalu bagaimana jika hewan kurban itu disembelih lepas dari waktu yang ditentukan itu? Alasannya karena ada hajat yang lebih besar dan lebih mengena pada sasaran. Misalnya, kalau hewan kurban itu disembelih semua seketika itu, maka akan mubazir karena terlalu banyak. Melihat perbedaan pendapat tadi sudah tentu akan berpengaruh dalam menyikapi kasus ini. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, jika hewan kurban disembelih setelah waktu yang ditentukan, itu maka namanya bukan kurban. Hanya saja si orang yang berkurban harus menyembelihnya kalau kurbannya adalah kurban nadar, dan dia wajib mengganti kalau hewan itu rusak. Jika bukan nadar, maka terserah dia apakah hewan itu mau disedekahkan atau dibiarkan begitu saja. Menurut Hanafiyah, apabila kurban itu wajib bagi seseorang, misalnya dia bernadar untuk berkurban atau dia mampu untuk membeli hewan kurban, lalu dia tidak menyembelihnya sampai tanggal 12, maka dia wajib bersedekah dengan hewan itu atau uang senilai hewan tersebut.
dan sedekah ini merupakan qadha atau ganti dari kurban. Terus bagaimana hewan kurban jika tidak disembelih? Hewan kurban tidak disembelih. Menilik beberapa pendapat tadi, seharusnya hewan kurban itu disembelih, dan itu pun pada waktu yang telah ditentukan. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, tidak ada amal anak Adam pada hari nahar yang lebih disenangi Allah daripada mengalirkan darah atau kurban. Karena darah itu akan didatangkan nanti di hari kiamat bersama tanduk, bulu, dan kulitnya. Dan darah itu akan sampai kepada Allah sebelum ia jatuh ke tanah. Maka bersihkanlah jiwa kalian melalui darah atau kurban. Oleh karena itu ulama sepakat hewan kurban harus disembelih. Jika hewan itu diberikan hidup-hidup kepada orang lain, misalnya untuk dijadikan modal usaha, perbuatan itu bukan kurban namanya, tapi sudah berganti nama menjadi sedekah. Karena Nabi menekankan untuk menyembelih kurban, karena kurban adalah iraqat ad-dam, mengalirkan darah. Hanya saja menurut Abu Hanifah, sedekah itu merupakan qadha atau ganti dari kurban. Karena usul fikih beliau mengatakan bahwa qadha itu ada dua macam. Pertama, qadha dengan perbuatan serupa seperti qadha dengan bentuk yang berbeda. Kedua, qadha dengan bentuk yang berbeda seperti membayar fidyah sebagai ganti puasa. Nah, menyedekahkan hewan kurban karena tidak disembelih pada waktunya merupakan qadha atau ganti dari kurban. Lalu bagaimana kalau berkurban dengan mata uang? Misalnya ada orang yang memberikan sejumlah uang senilai harga hewan kurban dengan maksud berkurban. Itu dari awal Allah telah mengingatkan bahwa kurban harus dengan binatang ternak, tidak boleh diganti dengan yang lain, kecuali jika uang itu dimaksudkan untuk disedekahkan sebagai qadha dari kurban yang tidak dilaksanakan. Sebagaimana pendapat golongan Hanafiyah. Sebetulnya pada hari nahar kita umat Islam dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bentuk taqarrub itu ada yang melalui sedekah. Oleh sebab itulah mari kita fastaqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, terutama pada momentum Idul Adha. Insyaallah amal kita mendapatkan tempat di sisi Allah.